Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang AI enable IoT. Oke, mungkin seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan diaktifkan dulu kameranya. Kita narsis bareng untuk keperluan berita acara. Oke, silahkan. Yang bisa mengaktifkan silahkan, yang bermasalah dengan kamera, oke, no problem. Oke, baik, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, oh ada yang baru keluar, oke. Capture lagi, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Share screen. Oke, kita hari ini kita bahas tentang sensor, ya, di mana di sensornya ini, sensor dan aktuator ini banyak ya. Jadi mungkin tidak akan dibicarakan semua, nanti mungkin akan silakan kalian mengeksplor lebih lanjut ya. Yang jelas kenapa kita bicara sensor dan kenapa kita bicara aktuator. Nah, ini mungkin mostly sebagian sudah pada tahu. Oke, kita mulai. Nah, ini beberapa referensinya tentang sensor dan aktuator. Ada 5 bahasan di hari ini, mungkin saya percepat, saya singkatin saja, nggak mungkin saya detailin satu persatu nanti. Jadi dari kelima ini nanti mungkin ada yang beberapa yang saya skip. Oke, kemudian masuk babak pertama. Nah, intinya kita tahu bahwa AI enable IoT ini seperti apa, karena biasanya kita akan bicara akan mengukur sesuatu, dan tanda kutip, sesuatunya ini pengukurannya ini dilihatnya dari apa? Oke, kalau kalau berbicara computerized, kita pasti perlu suatu pengukuran, beda dengan manusia gitu ya. Kalau kita sih tinggal tinggal lihat misalkan kalau cowok nih, cowok paling gampangnya, cowok itu membedakan warna itu gampang, merah merah, biru ya udah just biru gitu kan. Nah, sedangkan kalau cewek, ukuran warnanya beda. Ada merah marun, merah cabe, apalagi itu. Banyak lah ya gitu kan. Saya yakin kalau cowok nyebut warna, ya semua yang warnanya merah ya disebut ya merah, dia nggak mau pusing gitu loh. Contohnya saya juga nggak mau pusing, pokoknya beli baju warna merah, dilihatin warna merah, gradasi merahnya, milih mana, malah kita bingung sendiri. Ya udah terserah, pilihin aja, yang penting warnanya merah gitu kan. Kalau cewek begitu ngomong biru pun ada light blue Tosca, biru dongker, apalagi itu. Biru telur asin, biru langit, electric blue, waduh, banyak banyak macamnya. Oke, maaf, ada sesuatu di bawah. Nah, tujuan kenapa harus kita ukur di sini? Karena komputer harus mengenal perbedaan tersebut. Jadi
mungkin komputernya harus jadi kayak cewek gitu ya. Jadi dia lebih tahu mana ini biru, mana ini electric blue gitu kan. Mana biru dongker. Nah, ini komputer harus lebih tahu seperti itu. Jadi mungkin dalam tanda kutip komputer nanti jadi kayak cewek gitu ya. Ngerti warna, perbedaan gradasi dan sebagainya lebih lebih spesifik. Ya. Sedangkan kalau cowok taunya biru, merah, kuning, hijau, selesai. Kemudian kita ngomong, pada saat kita melakukan pengukuran, kita akan mengukur bahwa warna yang satu dengan warna yang itu berbeda. Nah, di dalam mengetahui warna yang berbeda itu kita perlu sebuah sensor. Kita juga perlu sebuah transducer atau kita juga punya sebuah sinyal processing. Jadi misalkan kalau ngomong mengetahui warna mungkin kita butuh kamera gitu ya. Kamera tadi nanti mendefinisikan bahwa ini warna apa, ini warna apa, ini warna apa. Sehingga komputer ke depannya begitu menemukan warna yang sama, dia akan mengetahui bahwa ini adalah kategori warna yang telah didefinisikan atau telah dipelajari dari awal tadi. Kemudian Pak butuh transducer dan sinyal processing device-nya, ya tergantung kebutuhan. Sebagai contoh kalau kita bicara misalkan, nah secara analogi kita sebagai manusia pun juga sudah memiliki beberapa sensor. Ya, tinggal seberapa peka sensornya tersebut. Mohon maaf mungkin ada rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus, nah itu karena sensornya dalam tanda kutip sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Contoh misalkan kita punya sensor vision, nah, kita punya mata, kita bisa melakukan penglihatan. Mohon maaf buat teman-teman yang memiliki kekurangan, mungkin berarti sensor vision-nya tidak bisa digunakan, tidak bisa melihat. Tapi biasanya dia memiliki kelebihan di sensor yang lain. Jadi, mohon maaf kalau saya menyebutkan, eee, teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus tadi, biasanya dia memiliki, tingkat sensitivitas tingkat sensitivitas, di sensor yang lain. Jadi mungkin mohon maaf kalau buat yang, tunanetra mungkin sidik jari jemarinya dia bisa meraba misalkan tadi huruf braille dengan baik. Kita pun kadang-kadang, agak susah. Ini jendol-jendolnya ini, mungkin nggak terbaca, tapi mereka mungkin sudah terbaca karena mungkin sudah belajar dan sudah diasah sedemikian rupa. Nah, so ini salah satu bentuk, apa namanya, processing sinyal yang ada di kita ya. Jadi kita punya sensor vision, kita punya sensor hearing, pendengaran, taktikal sensor, penggerak, indera penciuman, indera perasa. Jadi ini dalam tanda kutip secara tidak langsung kita bicara sensornya. Nah, ini yang paling bawah nih seru nih, karena di rumah saya hobinya nonton, apa namanya, yang lomba masak-masak itu. Tapi saya sendiri indera perasanya yang taunya cuma 2, enak dan buena. Nggak ada istilah nggak enak bagi saya. Ya, jadi mungkin sensor perasa saya, tidak diasah sedemikian rupa, gitu ya, tidak diajarin gitu. Yang saya tahu cuma, "Oh ini enak, ini apa? Oh ini enak banget." Nah, enak dan enak banget. Kemudian kalau sensor, hidung atau penciuman mungkin di hidung mungkin ini mungkin semua umum ya, kecuali kalau hidungnya lagi mampet gitu ya. Bau sesuatu pasti akan bilang, "Wah parfumnya bagus." Nah, di sisi bagaimana, sensor tadi merasakan dan sebagainya merupakan ya kita asumsikan biasanya merupakan sebuah stimulus dan di mana nanti stimulus ini biasanya akan dikuatkan atau diubah dalam bentuk, sinyal-sinyal yang nanti di dalam, otak akan seperti apa diprosesnya dan kemudian akan diambil sebuah action. Jadi misalkan baunya tidak jelas. Berarti biasanya sensor mendeteksi bau, terus kemudian dikuatkan dan dikirimkan ke sinyal otak. Sinyal otak akan mengactionkan bahwa silakan tutup hidung. Nah, ada nggak yang begitu mencium bau tidak nyaman, malah
dicium terus gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi ini bentuk secara analogi kalau kita melihat cara kerja sebuah sensor seperti apa. Lanjut, nah di sini definisinya sensor tadi, secara analogi tadi kita sudah tahu bahwa masing-masing sensor memiliki peruntukannya masing-masing. Jadi nggak mungkin ada satu sensor yang bisa mendeteksi semuanya. Kita sebagai manusia pun memiliki sensornya masing-masing. Kulit kita bisa peka terhadap suhu tubuh, misalkan di sini nggak dimunculin ya. Kulit kita bisa lebih peka terhadap suhu tubuh. Jadi misalkan kalau panas atau dingin, bahkan kalau ada makhluk astral pun suhu kulit kita terasa. Makhluk astral. Taunya dari mana Pak? Ya bulu kuduknya berdiri gitu kan, perasaannya jadi nggak comfort gitu. Oke, so kita bicara lanjutannya adalah kita bicara sensor karena kita tahu bahwa sensor tadi memiliki kemampuan atau kapabilitas yang berbeda tergantung kebutuhannya. Di sini intinya sensor ini adalah sebuah alat untuk mendeteksi ya, perubahan yang terjadi ataupun sebuah kejadian yang yang terjadi dan kemudian mengirimkan informasi tersebut untuk dapat diukur atau dapat disimpan. So, kita ngomong sensornya berarti kita bicara ada input. Terus kemudian aktuator itu adalah kebalikan dari sensor. Dimana kalau aktuator itu berarti sesuatu yang dikeluarkan atau yang digerakkan. Jadi di sini biasanya nyebutnya aktuator itu mengkonvert electric signal into a physical event. Ya, contoh tadi, hidung kita mencium bau tidak nyaman, maka aktuatornya itu adalah tangan kita secara otomatis menggerakkan tangan untuk menutup hidung. Nah, contoh seperti itu. Pak, sensor vision-nya dalam tanda kutip kalau kelilipan, kelilipan. Bahasa Indonesia apa ya? Kelilipan apa bahasa Indonesia? Ya, kemasukan benda asing lah misalkan gitu ya. Nah, itu biasanya kelopak mata refleks akan bergerak. Tapi Pak, ada juga yang sudah sempat masuk ke mata. Nah, berarti telat geraknya. Atau mungkin kalau saya contoh pribadi, sensornya agak error. Contoh errornya kenapa kok tahu sensornya error? Misalkan gini, contoh saya penyakitnya adalah asam urat. Nah, banyak orang di luaran sana begitu dicek asam urat lebih dari 7 secara normal, itu pasti sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Saya sensornya error. Errornya karena saya baru merasa sakit kalau pada saat dites asam urat itu di atas 9,5. Nah, kan error itu. Jadi ada yang bilang jangan senang juga orang nggak jarang sakit gitu. Nah, bisa jadi jarang sakit itu karena sensornya error. Saya termasuk tuh. Jadi bahkan tensi tinggi pun saya tidak merasa. Jadi begitu kemarin mulai diwajibkan untuk vaksin gitu kan. Nah, pas datang ke sana saya baru baru yakin bahwa saya itu masuk golongan kategori tensi tinggi karena tensinya sampai 170. Sebetulnya saya juga tahu pada saat mulai kuliah S3 LPDP-nya menyarankan untuk check up gitu kan. Nah, reportnya lalu dilaporkan ke LPDP dan situ saya juga kaget karena dulu so far penyakit saya itu darah rendah kok sekarang jadi darah tinggi gitu. Karena dicek itu 140. Pada saat itu dicek 140, 150 dan disuruh istirahat dulu. 15 menit dicek lagi masih tinggi, disuruh istirahat 1 jam. Baru dicek lagi baru turun 130. Itu pun turunnya 130 bukan normal 120. Oke. Jadi sensor ini sesuatu. Secara tidak langsung kita semua memiliki sensor. Cuma karena kita bicaranya bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa menggerakkan sesuatu, maka kita bicara sensor dan aktuator. Oke.
Beberapa tipe sensor, nah ini bagaimana kita memilih sensor, kita harus tahu dulu beberapa tipenya dan dalam tanda kutip biasanya, saya sih nyebutnya harga tidak menipu ya. Jadi tipe-tipe sensor ini kita harus tahu dulu bahwa misalkan Anda ingin mendeteksi, apa, mendeteksi suhu, oke, Anda harus tahu dulu bahwa bagaimana cara bekerjanya, bagaimana power consumption-nya, bagaimana akurasinya, bagaimana environmental condition-nya gitu kan. Jadi segala sesuatu tentang ini misalkan, kita harus perhatikan. Jadi contoh misalkan kita ngomong, saya mau mendeteksi alat sensor suhu, mendeteksi suhu. Nah, saya harus butuh sebuah sensor yang untuk mendeteksi perubahan suhu. Nah, pertanyaannya, kita harus tahu dulu Anda mau mendeteksi suhu yang seperti apa? Suhu yang normal atau suhu yang tidak normal? Suhu yang normal mungkin beberapa, sensor suhu is okay, bisa dilakukan, tapi ada beberapa yang suhunya tidak normal atau suhunya ekstrim. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan kita bicara di kedalaman laut yang bisa suhunya minus, tapi nggak mungkin minusnya banyak-banyak kan, Pak. Oke, kalau minus itu mungkin ya kulkas dan sebagainya pun minusnya ini nggak ada suhu minus ekstrim sampai minus 100 derajat kan. Nah, tapi kalau bicara panas, nah ini ada nih, kita bisa mendeteksi sampai 1000 derajat. Contohnya apa, Pak? Contohnya peleburan biji baja. Jadi itu kalau udah ngomong sensor suhu, kita harus mikir dulu, ini sensor suhu untuk mengetes peleburan biji baja, sensornya yang ada hancur duluan. Nah, suhunya sudah di atas 100.000 dan sebagainya. Contoh yang lain misalkan pernah dengar istilah insinerator, nah, ruang bakar. Itu sama, suhunya bukan cuma ngomong 100 derajat doang, bahkan bisa sampai 1000. Nah, sensor suhunya bagaimana untuk mengetahui bahwa, di situ sudah 1000? Berarti kita harus pilih sebuah sensor yang bisa mendetek sampai ke sana. Ya, jadi pemilihan memilih sensornya ini, saya bisa langsung gabungan semua. Ya, bagaimana memilihnya, bagaimana beroperasinya. Jadi misalkan kalau bicara tadi misalkan sensor suhunya saya pasang untuk keperluan peleburan biji baja, misalnya seperti itu. Nah, berarti secara operasional kita harus tahu bahwa ini sensor, misalkan kita bikin kalibrasinya 2 kalinya, misalkan maksimum dia hanya bisa mentok 500 derajat, sedangkan di dalam sana itu sampai 1000 derajat. Nah, berarti secara operasional kita harus seolah punya perhitungan atau punya kalibrasi, kalaupun di sensor suhunya turun 1 derajat saja, artinya di dalam sana turunnya berapa, gitu, contoh sepelenya ya. Kemudian bicara power consumption, nah ini juga istilahnya sensor ini memerlukan power atau memerlukan listriknya. Sejauh mana listriknya bisa awet, kan contohnya gitu. Jadi power consumption-nya diusahakan pasti kalau misalkan sensornya ini kita tempatkan di daerah-daerah yang tidak ada listrik, berarti usahakan adalah yang low energy. Akurasi ini juga jelas, ini faktor melihatnya seperti apa ya, tadi saya bilang bahwa, mentoknya misalkan hanya sampai 500 derajat saya punya alatnya untuk mengatur suhu. Sedangkan suhu yang diukur adalah suhu ekstrim di atas 500 derajat, berarti kita harus bicara akurasinya seperti apa. Turun 1 derajat aja berarti di sana sudah turun berapa derajat gitu kan. Turun 0,1 derajat pun di sana turunnya berapa derajat gitu, seperti itu. Jadi ini tingkat keakurasiannya jelas. Kayak tadi, ngomong akurasi yang saya bilang tadi bahwa tubuh saya akurasinya nggak bener, kalibrasinya nggak bener. Jadi contoh begitu orang penyakit asam urat standarnya 7 itu sudah bilang sakit, saya lewat, nah berarti kan akurasinya salah. Mungkin nanti Anda, bisa bisa coba ya, bisa bisa melihat kalau misalkan atau, ngecek ke orang tua deh. Orang tua Anda, riwayat penyakitnya apa? Standar normalnya seperti apa? Nah, environment conditional tadi misalkan bahwa saya saya harus, mengecek suhu dan posisinya,
Kalau langsung ditempel di ruang bakar yang adanya hancur tuh alatnya. Berarti kita harus pasang di luar, tapi kita harus bikin sesuatu environment yang gimana. Next, kita bicara juga cost dan resolusi serta range-nya, calibration dan repeatable. Oh, ini tadi sekarang nggak langsung udah kita sebut nih. Kalau misalnya resolusi, mentoknya bagaimana, value yang diukur bagaimana, kalibrasinya, kayak tadi saya juga bilang, dan saya error gitu. Nah, yang perlu saya bahas di sini adalah cost. Tapi tadi di awal saya udah ngomong harga tidak menipu ya. Jadi kalau memang untuk kualitas atau sensitivitas ataupun kalibrasi yang detail ini biasanya cost-nya ngaruh. Tapi kadang-kadang orang hanya berpikir tentang cost-nya lebih murah. Low cost sensor or high cost sensor can be used. Kalau yang standar-standar oke lah. Sensor suhu yang biasa itu murah-murah tuh, tapi kalau udah tadi yang saya sebut, untuk sampai sekian ratus derajat dan sebagainya, mungkin pasti bisa bilang harganya pun seperti hanya beli motor. Oke, kemudian klasifikasi sensornya, ada yang akustik yang kita lihat, gelombang, spektrum, dan velocity-nya, terus kemudian ada yang menggunakan elektrik, ada yang menggunakan magnetik, ada yang menggunakan thermal, ada yang mechanical, ada yang optical. Ini beberapa jenis sensor, jadi secara dalam mengetahui, kita harus tahu dulu yang mau diukur apa. Kalau yang mau diukur suhu, berarti kita bicara klasifikasinya adalah thermal. Heat sensor, kemudian temperatur sensor, gitu ya. Jadi contoh misalkan misil atau rudal itu dia ada yang menggunakan heat sensor. Nah, seru kan kalau misalnya sering nonton film-film science fiction misalkan gitu ya. Nah, film perang dan sebagainya, dogfight-nya pesawat gitu kan. Nah, itu rata-rata menggunakan thermal, baik itu infrared, terus kemudian dia menggunakan heat sensor, nah itu contohnya. Jadi kalau sensor yang digunakan untuk si rudal ataupun misil, itu seperti itu. Ada yang secara mekanikal, di gerakannya tergantung posisi, misal. Contoh gampang misalkan, Anda yang sering bersepeda pasti bicara posisi mechanical untuk merubah gear. Nah, ini kalau dibilang deteksi, mungkin kita bisa bikin. Kita bisa tahu gunanya seperti apa. Ada yang pastinya sensornya menggunakan elektrik, berarti misalkan ada sesuatu pergerakan, sensor filter air misalkan, bukan filter apa, penampungan air gitu kan, dilihat, terus kemudian secara listrik dia akan bisa mengubah. Banyak sih pokoknya ceritanya seperti apa banyak. Kita bicara berikutnya ada yang disebut dengan analog sensor. Di analog ini biasanya apa ya? Dia terus-terusan. Artinya sinyalnya dihasilkan secara terus-menerus sebuah nilai dan kemudian baru bicara berikutnya baru bisa diukur. Nah, contoh di sini misalkan kita bicara yang analog sensor untuk mengukur misalkan kecepatan, suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Outputnya kalau analog sensor ini cenderung apa, lebih continue ya, atau lebih smooth. Smoothnya itu karena misalkan terjadi contoh paling gampang analognya ini, apa namanya, mmm, ya tadi, gelombang bukan air, apa namanya, di bendungan tuh, saya lupa namanya. Mengetahui tingkat banjir misalkan gitu ya. Nah, ini untuk sensor ini kenaikannya kan nggak mungkin langsung loncat tinggi. Dia kenaikannya naik. Adapun ada gelombang tinggi pun ya naiknya kayak gini, nggak mungkin langsung naiknya dalam sepersekian detik dia dari 0 sampai langsung 1000 itu kan nggak mungkin. Oke, ini contohnya, nah ini contoh heat monitoring, kondisi panas misalkan. Kita bicara kenaikan suhu panasnya secepat-cepatnya, kalaupun kita ngomong heat sensor, dia naiknya
bisa digambarkan seperti ini seiring berjalannya waktu. Contoh paling sepele pernah dengar istilahnya adalah boiling frog. Bagaimana memasak kodok. Nah, wah Pak belum pernah, oh nggak tahu. Belum pernah, udah pernah praktikum zaman SMA-nya mungkin. Kodok hidup kita masukin dalam air, kodoknya berenang-berenang di sini. Kemudian kompornya kita nyalain dengan panas yang cukup kecil, kodoknya nggak akan langsung loncat. Tapi kalau begitu dikasih nyala panas yang cukup tinggi, di mana perubahan suhunya signifikan naiknya, yang ada kodoknya langsung kabur, gitu kan? Karena tahu di sini panas. Tapi kalau kodoknya kita masukin, terus kemudian kita heat panasnya kita nyalakan kecil saja, dia nggak rasa, dia merasa nyaman. Tahu-tahu mateng aja. Nggak ada istilah kodoknya loncat. Nah, perubahan suhunya tidak terasa sama dia. Tahu-tahu pokoknya mateng aja. Dan sudah telat berpikir bahwa ini wah saya lagi dimasak, direbus. Oke, jadi gambar sinyalnya pun biasanya seperti ini. Kadang beda dengan kalau ngomongin nanti ada digital. Digital biasanya loncat-loncat, karena 0101-nya terlihat jelas. Nah ini. Di digital sensor kita hanya bicara sinyal diskrit, di mana sinyal diskrit di sini umumnya biasa on off saja atau biasa kita simbolkan dengan 0 dan 1. Ini misalkan 1 adalah on, 0 adalah off. Ada juga penggunaan best practice-nya adalah menggunakan push button. Nah, yang sudah biasa push button mungkin tahu kapan sinyal on, kapan sinyal off. Ada yang push button-nya yang toggle, jadi cuma detak doang sekali, detak lagi, itu juga bisa dibilang digital sensor. Oke, contoh di sini. Ini contoh digital sensornya adalah wheel encoder for speedometer. Jadi di sini rodanya akan berputar, di mana transmitter detektornya ini dia akan melihat di sini berapa banyak dia terputus sambungnya, si LED-nya misalkan, terus kemudian dia mendetek dan dia melakukan digital counter. Nah, digital counternya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan tentu seperti itu. Kecepatannya misalkan paling tinggi 8. Kalau di sini berarti masih 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia hanya bicara seperti itu. 01, 01-nya saja. Oke. Kenapa dibilang tidak smooth Pak? Kan 01, 01. Ya dia cuma naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau analog itu dia ada kecenderungan naik dan bisa jadi ada kecenderungan turun. Ini kan cuma jelas loncat-loncat ya. 01, 01. Nggak ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kalau gitu masih kita asumsikan sebagai analog. Tapi kalau cuma 01, 01, biasanya kita bisa bilang ini adalah digital. Meskipun juga nanti ada yang bilang, Pak, sinyal analog berubah jadi sinyal digital kan dia naik turun, tapi tingkat naik turunnya nanti tergantung start up-nya, start position. Oke, next kita bicara interfacing-nya. Interfacing di dalam sensor seperti apa? Nah, ini mungkin yang dimunculkan adalah apa istilahnya? Ya, gampangnya nanti kalau Anda punya Raspberry Pi atau Arduino, nah, kita bisa bicara seperti itu. Di mana di sini pasti ada power unit. Nah, nggak ada power nggak jalan, Pak. Kemudian kita bicara sensor unitnya, kemudian ada kita bicara microcontrollernya, ada communication unitnya seperti apa. Terakhir biasanya bicara penyimpanan. Jadi kalau ngomong perangkat device seperti ini, misalkan kita punya sensor suhu, microcontrol unitnya untuk mengkomunikasikan sesuatu dan kemudian disimpan. Tinggal disimpannya di sini ini ada antena, mungkin tidak hanya disimpan di situ saja, mungkin juga bisa dikomunikasikan atau ditransmisikan ke device yang lain untuk keperluan lebih lanjut. So di sini kita bicara interface itu sendiri apa? Biasanya kita bicara microcontroller yang terdiri dari arithmetic logic unit, ada datanya dan ada address bus-nya. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk berinteraksi dengan dunia luar, karena biasanya ada input dan ada output. Dan kemudian biasanya dia ada pertukaran datanya, yang biasa kita sebut dengan interface-nya. Kemudian ada standar communication protokolnya seperti apa. Nah, ini contoh paling sepele, Anda pasti sudah tahu
prosesor dan microcontrollernya seperti apa, bedanya bagaimana, bentuk skematiknya. Nah, bentuk skematiknya, contoh, saya yakin kalau yang punya PC pasti udah sering bongkar. Dan membongkar pasti menemukan yang seperti ini. Ya, tinggal teknologinya yang seperti apa yang sudah dimiliki. Tapi yang jelas secara skematiknya kita bisa lihat microprocessor seperti apa, koneksi dengan interface serialnya bagaimana, ada input output portnya, ada input output, dan ini sudah ada input power, input outputnya, ini powernya, prosesnya seperti itu. Nah, ini bentuknya. Bedanya mungkin kalau ngomong microprocessor mungkin lebih gede, kalau udah microcontroller biasanya jauh lebih kecil. Peruntukannya pun juga biasanya terbatas condition. Nah, ini microcontrollernya, ada input device-nya, ada output device-nya. Input device-nya berarti kita bicara bagaimana proses inputnya, bisa dari sensor, bisa dari perilaku kita yang kita input dari kita, dan outputnya bisa hanya sebatas display atau mungkin dia sebuah aktuator menggerakkan sesuatu. Jadi misalkan ini jadi ruangan robot, ini jadi motor stepper. Contoh sepele biasanya kalau udah belajar kayak gini tuh kita minimal punya ide bagaimana rumah saya supaya bisa seperti ini. Bisa terprogramming semuanya. Pintu rumah pakai digital semua. Oke, bahkan pagar pun pakai digital semua, buka pintunya. Nah, itu kan seru kalau udah punya ide seperti itu. Jadi bahkan datang pun ada kamera mendetek ini motornya siapa. Oh, motor yang punya rumah. Garasinya pakai apa namanya, open gate door yang secara otomatis buka pintu dan seterusnya. Ya. Nah, ini interface sendiri ada yang digital, ada yang analog. Kemudian kalau digital biasa dengan main on off saja seperti tadi, atau kita bicara paralel ataupun serial. Jadi on off-nya ini kalau cuma satu, ini kita bisa bikin paralel ataupun kita bikin serial. Di serial pun ada yang disebut asinkron dan ada yang disebut sinkron. Sinkronus, asinkronus. Beberapa turunan di bawahnya. Kalau untuk yang analog biasanya hanya bicara kita lihat voltage-nya ataupun secara current-nya saja. Parallel interface, penjelasan lebih detail dari gambar yang tadi, biasanya kita gunakan multi channel, biasanya masing-masing jalurnya atau masing-masing channelnya memiliki beberapa bit yang mengirimkan data secara simultan, sehingga biasanya datanya bisa terkirim secara paralel. Bisa dibilang komunikasi paralel ini lebih cepat dibandingkan komunikasi serial, karena biasanya kita bisa kirim sebuah data, misalkan contoh saya kirim sebuah huruf A dikirim secara paralel, maka dalam detik yang sama nilai A-nya bisa dikirim, karena huruf A ini kalau di dalam kode ASCII kita punya ada 8 bit, jadi kita pakai parallel interface dengan 8 bit, maka dalam 1 detik terkirim. Beda dengan serial, maka dikirimnya adalah single bit at a time. Jadi huruf A itu terdiri dari 8 bit, 010001, nah itu dikirimnya berarti bisa diasumsikan misalkan 1 bit dikirim dalam 1 detik, maka 8 detik baru terkirim huruf A. Sedangkan kalau paralel tadi, dalam 1 detik kita bisa mengirim huruf A, karena saya menggunakan 8 channel, 8 jalur gitu ya. Beberapa hardware IoT, nah ini saya yakin juga sudah umum nih, sudah sering melihat mungkin, atau ada yang belum juga kita kenalkan di sini. Ada yang disebut dengan USB, mungkin sudah kenal, sudah tahu bentuknya seperti apa. Ada GPIO, ini biasanya ada di Arduino, Raspberry Pi, di mana bentuk inputnya ini adalah input board khusus untuk baik itu input maupun outputnya. Ini dia bentuknya pin-pin-pin, jadi colok-colok-colok. Kemudian yang membedakan juga yang umum adalah A dan D, yaitu analog ataupun digitalnya. Kita inputnya sebuah analog atau kita inputnya sebuah digital, bahkan mungkin kita bicara outputnya seperti apa, kita juga bisa tentukan di sini. Ada yang juga yang kita mungkinkan memerlukan sebuah analog digital converter, jadi dari A dan dari analog dan digitalnya diubah. Atau mungkin yang lain kita punya integrated interintegrated circuit. Nah, ini biasanya
digunakan untuk beberapa modul. Ada SPI, ada Serial Peripheral Interface, dan ada UART. Yang terakhir ini yang paling baru, yang umum saat ini, itu Universal Asynchronous Receiver dan Transmitter. Nah, Pak, ditunjukin ini malah kita jadi pengen beli, Pak. Nah, ya nggak apa-apa sih kalau ada yang pengen beli, tapi saya tidak mewajibkan. Jadi kalaupun mau mencoba, coba. Nah, di sini ada at least Arduino ini sekarang saat ini tuh paling murah dibandingkan dengan kalau kita ngomong Raspberry Pi gitu ya. Tapi yang jelas ini bermain dengan di sini, ini tadi yang pin-pin output yang ada ini di sini di analognya, ini untuk pin digitalnya. Oke. Ini MCU-nya, microcontroller unit-nya. Nah, seperti ini di dalamnya. Oke, nah, ada analog digital converter-nya, diubah sinyalnya, sinyal analog diubah jadi sinyal digital. Oke, nah ini yang kita bahas untuk ujung-ujungnya sampai tugas besar. Kita bicara sensor di smartphone. Tahukah Anda bahwa sensor Anda ini banyak banget, HP di sensor Anda banyak banget. Bahkan HP-HP terbaru melebihi standar yang disampaikan di sini, karena ini biasanya ini standar ya, standar setahu saya ini adalah standar smartphone pertama kali memiliki accelerometer sensor, temperature sensor, color, humidity, proximity, touch, gyro, dan magneto. Ini apa ya dibilang? Standar smartphone minimal. Karena kedepannya mungkin ada yang bahkan lebih dari ini. Contohnya misalkan ada NFT-nya, apalagi ya. Kok NFT sih yang NFC suka kebalik NFC sama NFT karena topik saya blognya jadi suka salah nyebut. Ada NFC sensor, RFID, ya, sudah seperti itu. Nah, secara umum biasanya di dalam apa namanya HP kita jangan langsung dibongkar ya. Minimal ya ini tadi ada beberapa perangkat sensor, ada accelerometer, gyroscope, electronic compass, pressure sensor, nah, ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa melakukan filter dan sebagainya, micro mirror, apalagi autofocus aktuatornya, kamera, dan sebagainya. Yang jelas ini pada umumnya ada di perangkat smartphone kita. Tinggal mungkin ada yang sudah lebih baik sensornya, ada yang belum. Contoh misalkan kayak pada saat pandemi kemarin, seperti saya bilang di awal, saya punya perangkat namanya oximeter. Kesininya, nah, oximeternya pun juga sudah nggak perlu buat alat, tinggal main di HP saja. Jadi HP Anda ada sensor untuk mendetek apa namanya kadar oksigen dalam darah. Caranya gimana ya? Caranya telunjuk jari Anda letakkan di tempat center apa ya? Cahaya ya, cahaya di HP-nya itu. Nah, ada aplikasi yang bisa digunakan seperti itu. Nah, berarti kan sudah lebih apa ya? Lebih baik ya. Meskipun ada disclaimer juga menyebutkan bahwa ini hanya just for fun, jadi tidak bisa dianggap sebagai sebuah acuan. Tapi ya perkara just for fun dan sebagainya oke ya, tapi kalau memang benar sudah bisa, sudah ada program yang bisa lebih baik, kenapa enggak? Karena logikanya untuk perangkat oximeter ini dia mengirimkan sebuah cahaya, terus kemudian ada sensor yang menerima. Nah, di sini kan berarti ada cahaya dan ada yang menerimanya di satu titik yang sama. Ini banyak orang medis menyebut bahwa tingkat keakurasiannya belum benar. Saya nggak tahu juga nih ke depannya seperti apa. Mungkin dunia teknologi membaca software ataupun membaca intensitas warna cahaya darah yang terpapar atau yang terlihat mungkin bisa lebih baik. Oke, sensor di smartphone, sensor is everywhere, ini contohnya. Ada pakai finger sensor, ada microphone juga, gyroscope, dan sebagainya. Oke, tadi ada yang pakai NFC juga. Gitu ya.
Nah, secara arsitektur pun juga sebenarnya semua sensornya karena sudah ada di sini, kita bisa komunikasi dengan device-nya. Nah, tinggal nanti ke depannya berarti lebih ke programming-nya. Jadi mungkin ada yang bilang mobile programming Pak, berarti lebih tepatnya. Ya, bisa. Kita bicara mobile programming. Sensor dan fungsinya. Beberapa perangkat smartphone saat ini sudah efisien, ada beberapa aplikasi yang sudah embedded dan juga sudah memiliki beberapa fitur yang sudah canggih, misalkan disebut di sini, apa ya, contoh paling gampang deh, misalkan beberapa smartphone sudah bisa mereduce noise di posisi mic-nya, sudah tahu bahwa oh ini di posisi apa namanya lagi keramaian yang cukup tinggi ya. Jadi suara belakang layarnya tidak di belakang si penggunanya tidak masuk ke menjadi sebuah suara yang dikirimkan. Atau smartphone pun juga dia bisa tahu tingkat cahaya kecerahan dari si apa namanya smartphone-nya, dia otomatis ngatur sendiri begitu di ruang terang seperti apa, di ruang gelap seperti apa. Beberapa ini saya yakin standar sekarang, minimum pasti ada nih di HP kita. Nah, kemudian juga ada accelerometer, di sini mendetek acceleration, kecepatan, terus kemudian mendetek getaran, juga goyangan tuh, bergoyang-goyang. Nah, karena ada accelerometer ini, berarti ini kita bisa gunakan untuk berbagai hal. Contoh misalkan smartphone Anda digunakan untuk mengetahui perilaku penggunanya. Apakah penggunanya ini sedang duduk, sedang tidur, sedang berjalan, sedang berdiri, sedang lari, sedang naik tangga, sedang turun tangga. Nah, ini semua bisa bisa di apa namanya? Bisa diketahui kan dengan accelerometer. Kita bisa selama dia goyang oke, bahkan mungkin kemarin beberapa kali kasih silahkan goyangkan HP Anda untuk capture. Nah, kan seru kayak gitu. Contoh paling gampang lagi, mungkin nggak Pak, saya ngirim sebuah data tanpa harus apa namanya, mengeklik misalkan airdrop dan sebagainya misalkan. Nah, saya ngirim data itu cukup HP saya lempar, bukan dilempar, istilahnya saya goyangkan ke HP ke arah HP yang dituju. Nah, mungkin ke depannya bisa gitu. Jadi tik dikit soal digoyangkan dikirim, nah ini otomatis keterima di sini. Ya, mungkin bisa jadi ide. Oke, lanjut lagi. Ada juga gyroscope. Ini bicara XYZ-nya. Nah, kalau tadi acceleration vibration, kita bisa juga bicara gyroscope. Nah, ini juga lebih detail lagi nih untuk masalah naik tangga, turun tangga, lagi duduk, lagi berdiri, lagi tiduran di atas kasur ataupun tiduran di lantai. Nah, ini juga bisa lebih seru gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang tadi, ini lebih detail bicara XYZ-nya. Kalau ini tadi bicara getaran untuk tahu bahwa ini orang lagi lari nih. Oke, getarannya seperti ini. Ini orang larinya lagi dikejar dogi, lagi dikejar anjing. Oh, larinya beda gitu ya. Lagi digabung dengan ini ketahuan. Wah, kecepatannya larinya gini. Oh, lah dia lari tapi dikejar anjing tapi posisi lagi turun gunung. Ketahuan. Nah, ini tadi accelerometer sinyal dengan berbagai aktivitas, berdiri, berjalan, naik tangga, turun tangga. Accelerometer sinyalnya seperti ini, gyroscope sinyalnya seperti ini. Ini bentuk capturannya. Nanti mungkin apa Pak? Gunanya buat apa? Ya, gunanya mungkin bisa aja kita bisa tahu bahwa orang tersebut melakukan aktivitas berarti dia sudah melakukan misalkan membakar kalori segini. Kan ada informasi yang diperlukan. Pak, bisa nggak digabungin? Ada aktuatornya nanti yang menggerakkan fisik. Ya, bisa aja. Mungkin apa namanya? HP-nya mungkin
selalu vibrate misalkan, tapi nggak mungkin aktuatornya seperti apa ya, harusnya bisa, atau aktuatornya dia komunikasi dengan, slap hand, langsung ditabok, banyak deh. Oke, ini akselerometer, sinyal dari berbagai aktivitas, kita lihat di giroskop seperti ini, akseleratometer seperti ini. Kalau dibilang giroskop sinyalnya, ini yang bicara berjalan, naik tangga, turun tangga, ya sama. Oke, lanjut, ada magnetometer untuk mengetahui utara selatan misalnya. Jadi mungkin bisa bikin apa namanya GPS yang mengetahui arah kiblat ada di mana untuk misalkan teman-teman yang Muslim. Ada proximeter, kombinasi infrared dengan cahaya. Apalagi? Nah, ini tadi yang saya bilang, SPO2. Jadi di sini ada kamera, ada LED. Tempelin di situ, kemudian dikasih cahaya. Ini salahnya, harusnya gambarnya tangan LED-nya ada di sini. Jadi ini kamera yang meng-capture, sehingga tahu kadar oksigen dalam darahnya seperti apa, kadar detak jantungnya seperti apa. Ini bentuk detak jantung. Kemudian juga dia bisa mengukur apa namanya, kadar oksigen dalam darahnya apakah bagus atau tidak. Biasanya kalau udah di atas 85 is oke, di bawah atau under 80 berarti harus ke rumah sakit. Jadi ini bentuk dia bisa menggambarkan detak jantung, ritme apa namanya, detak jantungnya di smartphone seperti ini. Meskipun yang tadi saya bilang bahwa ini ada smartphone HTC, ada smartphone Samsung, kemudian terakhir itu Xiaomi kalau nggak salah juga diikutin. Tapi kalau Samsung dia ada disclaimer-nya, seingat saya ada disclaimer-nya menyebutkan bahwa ini just for fun. Jadi tidak serta-merta bisa dianggap sebagai sebuah sensor detak jantung. Tapi ya kalau sudah bisa gini sebenarnya udah oke juga sih. Oke, terus kemudian vehicle telematic using smartphone. Nah, ini yang kemarin juga saya sebut mobil Tesla dan sebagainya, bisa ngobrol gitu ya, bisa tahu, bisa membuat navigasi, kan akan seru gitu ya. HP-nya ngobrol dengan mobil kita. Karena kita tahu, saya mau ke sini, ya udah, HP mobilnya langsung mengarahkan, digabung dengan navigation frame yang ada di Google Map misalkan. Jalur mana yang macet, jalur mana yang nggak macet. Nah, dia bisa mencari jalur yang terbaik apa. Nggak apa-apa Pak, macet-macetan. Karena memang nggak ada jalan lagi yang lebih cepat selain jalan ini. Karena dia sudah menghitung, dia sudah mengobrol, dia sudah mengkalkulasi, memang jaraknya seperti ini. Walaupun lewat jalur lain malah lebih lama. Ini macet paling cuma 30 menit misalkan seperti itu. Sedangkan kalau lewat jalur lain bisa 1,5 jam sendiri. Oke, ini beberapa penggunaannya juga. Bisa tahu juga misalkan driver behavior using smartphone, bahwa kendaraannya ini Anda bawanya benar atau Anda bawanya oleng-oleng, zigzag dan sebagainya, atau memang jalannya yang nggak benar gitu ya. Jadi hati-hati banyak lubang di jalan, bukan hati-hati banyak jalan berlubang. Salah ya? Hati-hati banyak lubang berjalan, bukan beda lagi itu artinya. Oke. Coverage modelnya. Nah, ini ada beberapa sensor yang memiliki batasan dalam coverage areanya. Misalkan kita bicara bagaimana mengetahui posisi yang bagus seperti apa. Contoh, misalkan kita bicara cakupan coverage-nya. Ya, jadi ini kalau sudah seperti ini berarti baiknya bagaimana Pak? Ya mau nggak mau kita memang ceritanya mendapat lebih dari satu posisi. Untuk mencari sebuah posisi kita butuh at least di cover by 3 sensor. Contoh
Google Map zaman dulu itu ngaconya minta ampun. Sayanya ada di mana, Google Map-nya bilang sayanya ada di mana, gitu kan. Karena coverage area-nya, eee, bisa dibilang apa ya, terbatas. Sekarang mungkin cakupan untuk mengetahui coverage area itu atau cakupan untuk mengetahui orang berada di mana dengan spasial minimal misalkan terdeteksi bagaimana 3 sensor, maka posisinya akan jauh lebih akurat. Ini rumusnya mungkin, nah kalian hobi matematik mungkin bisa diturunin ya, kalau ini karena saya nggak begitu hobi, saya cuma menampilkan saja. Tapi secara logikanya bisa dilihat di sini, kalau hanya 2 coverage area, maka cakupan areanya akan lebih banyak di sini. Tapi itu pun udah lebih baik, beda dengan kalau cuma satu. Ya, makanya saya bilang dulu Google Map itu dia paling bingung. Saya ada di mana? Saya ada di sini. Karena areanya sebesar ini ya dia bisa aja bilang dia ada di sini karena nggak tahu, nggak ada pembanding. Tapi begitu ada minimal 2, dia bisa tahu bahwa oh oke, berarti si A ini posisinya kisarannya antara di sini. Begitu ada 3, maka akan lebih dipersempit lagi. Kalau 4 gimana? Ya, misalkan dia posisi ini dia akan posisi tercover-nya mungkin tinggal ditanya sampai sejauh mana irisan dari coverage areanya. Maka sekarang Google Map-nya jauh lebih baik karena mungkin kisarannya dia hanya nyebut 10 sampai 100 meter misalnya. Karena sudah posisinya tercover oleh sekian area. Contoh kalau misalkan satu, ya ada sekuan areanya dia bingung, ada di mana nih ini? Ini misalkan ini BTS, coverage areanya segini, Anda berada di sini. Tahu nggak si BTS-nya bahwa Anda berada di sini gitu kan? Karena ceritanya tidak ada pembandingnya. Belum lagi kalau ngomong, ternyata posisinya ada memang yang cakupannya kuat, sedang, ataupun yang di luar. Oke, ini rumus-rumus deh ya, untuk mengetahui posisi, kekuatan, dan sebagainya. Oke, nah ini tadi semakin banyak, berarti dia akan bisa semakin apa namanya, lebih presisi. Ya, oke, ini juga sama, bicara sektoral, posisi di mana, kalau misalkan kita punya sebuah sensor yang sektoral, ya cakupannya ini doang. Ada di mana Anda nggak tahu, tapi kalau sektoralnya banyak, berarti kita bisa membandingkan, menggabungkan. Contoh dengan 2 sensor, berarti dua-duanya dilihat, kalau ternyata jaraknya juga mencapai, ini jaraknya mencapai, berarti kita bisa tahu jaraknya berapa, ini jaraknya berapa. Oh, berarti Anda berada di posisi ini. Oke, materi terakhir kita bicara example dari sensornya. Kalau ngomong sensor suhu misalkan, nah tinggal nanti satuannya seperti apa, dan kemudian sensor optik, ini juga sama, bicara suhu tapi kita pakai RGT. Sensor di mobil, nah ini auto sensor di mobile, berarti juga banyak. Bicara power-nya, bicara driving aid-nya, ataupun safety and comfort-nya, dan sebagainya. Ini hmm, driving aid-nya mungkin bisa bantu kalau kayak kemarin umumnya kita pakai Google Map, misalkan driving aid-nya untuk menentukan apa namanya jalur mana yang akan kita tempuh. Nah, mungkin ditambahin tadi HP-nya bukan hanya menentukan, membantu mengetahui jarak, tapi juga misalkan membantu, ini supirnya udah mulai ngantuk atau belum. Nah, bisa bisa kita gunakan juga. Nah, selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Stop. Silahkan. Ada ide atau ada saran atau ada pertanyaan terkait sensor hari ini materi kita? Oke, sepertinya tidak ada.
Karena tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Monggo. Mungkin Bapak punya referensi untuk mempelajari sensor-sensor serta jalur-jalur yang ada pada Arduino Pak? Referensinya Pak. Eh, referensinya sih buka Arduino-nya sebenarnya. Kan ada apa namanya? Sampai lupa namanya. Jadi datasetnya si Arduino, berarti misalkan pin ini tuh kecenderungannya apa. Bahkan kalau ngomong yang paling murah itu sebenarnya ada Arduino versinya Malaysia itu Cytron kalau nggak salah. Dan di situ juga banyak tutorial, banyak banyak apa namanya produknya cukup murah. Saya dulu waktu itu beli Arduino di Indonesia itu 150, dia jual Cytron itu jualnya at least 60.000. Murah, murah banget. Dan itu sudah kita coba, at least powerfulnya sama dengan Arduino deh. Harganya lebih murah. Dan di Cytron itu juga ada beberapa tutorial gitu ya. Tentang Cytronnya tapi logikanya berarti kan kita tinggal bicara mau pin analog ataupun digital yang digunakan, at least biasanya sama. Mungkin gampangnya coba buka Cytron. Bentar saya coba buka ya. Cytron IO. Oh ya, betul. Nah, saya tarik ke atas. Mana share-nya? Oh, ini share. Oke. Baca tutorialnya di sini banyak kok. Itu kan berarti kita hanya bicara misalkan bagaimana apa namanya koneksi dan sebagainya, pin-pinnya seperti apa. Nah, ini yang saya pakai Maker Uno. Ini sama ini, isinya sama, lebih murah. Oke, ada lagi yang lain? Mudah-mudahan bisa terdapat dari Baik Pak. Terima pin-pinnya kan kasih tinggal penjelasannya. ya, tinggal di datasetnya juga ada sih. Yang bingung itu biasanya codingnya nantinya, gitu kan. Nah, codingnya sebenarnya udah di luar sana udah banyak gitu. Contoh-contoh coding Arduino untuk apa gitu. Itu Anda browsing pun pasti udah ada ya. Hanya tinggal nanti biasanya adalah fitur ini Anda bikin seperti apa code-nya. Karena kalau ngomong Arduino mungkin hanya capture doang gitu. Oke, ada lagi yang lain? Bukan. Oh, sekarang $9. Oke, kita bandingkan dengan official store-nya mana? Oh, salah. Yang official store. Hmm. Nah, kan jauh. Emang udah bandel ya? Udah bandel bersama yang lain-lainnya. Coba saya ngambil yang kitnya doang. Mana? Yang kitnya. Bandel. Ah, ini. Arduino Basic. Oh, ini dia. Nah, ini kan $27. Arduino Uno. Nah, yang Malaysia Maker Uno cuma 9. Murah banget. Cari di Tokped pasti ada lah. Cari di Shopee juga pasti ada yang murah-murah. Tapi jelas ini lebih murah dari, kalau yang tadi yang Maker Uno ini tadi pasti lebih murah daripada yang Arduino. Ini Maker Uno, Simplifying Arduino for Education.
Jadi kalau mau pengen belajar-belajar oke, tapi nanti kalau misalkan, "Pak, ini kalau saya angkat ke tugas akhir kira-kira bisa nggak, Pak?" Harus dicoba. Dia udah mampu atau belum. Tapi biasanya kalau untuk belajar-belajar, kayak saya biasanya kalau ngajarin ke mahasiswa, saya pakai yang ini, yang murah-murah aja. Belajar flip-flop dan sebagainya. Bahkan di sini sudah ada LED-nya. Ini ada LED yang seolah-olah kalau misalkan kita nggak mau, apa namanya, belum berinteraksi dengan apa namanya, sensor device dan sebagainya, kita mau mencoba bikin flip-flop dan sebagainya, lampu disko. Ini lebih murahnya kenapa? Karena kita bisa main di sini. Ini udah ada LED nih. LED-nya di sini ini sudah bisa dinyalain. Beda dengan kalau pakai Arduino di sini, Anda seolah-olah harus pakai breadboard untuk menyalakan lampu dan pakai resistor dan sebagainya untuk memastikan lampunya nanti nggak meletus karena tegangannya cukup tinggi gitu ya. Anda pasti perlu breadboard untuk connect nyalain lampu. Tapi kalau ini nggak perlu breadboard, codingnya Anda masukin ke sini, jalanin, running, ini lampunya juga udah nyala. Kelebihannya itu sih kalau saya. Oke. Cukup? Ada yang lain? Kenapa saya blok tadi? Udah kebiasaan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tunggu. Masih? Oh, ada yang chat. Maaf, saya baru lihat. Oh, ini yang tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Sebagai titik teroptimal untuk sensor mengambil keputusan. Oke, so mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman atau kalian ingin belajar, misalkan masih awam banget nih dengan perangkat-perangkat microprosesor yang ada, gitu kan. Saya sih menyarankan silakan coba Maker Uno. Ini pertama lebih murah, dia lebih simpel, cuma memang mungkin kalau udah ngomong, "Pak, tapi kan kita harus tahu juga, untuk menyalakan LED itu, misalkan kita harus punya, resistor yang seperti apa ukurannya, maka harus pakai Arduino itu biar lebih jelas." Ya nggak apa-apa sih lebih jelas, tapi mungkin kalau ini kita yang Maker Uno ini mungkin lebih ke programming, dia lebih ke programming-nya. Karena sudah banyak dibantu. Jadi tadi di board-nya udah ada LED, jadi kita tinggal mainin nyala lampu, nyala on off bisa. Bahkan nyalain lampu yang menggunakan potensio. Jadi misalkan dari gelap, nyala terang, nyala redup, nyala terang, sampai terang banget, terus kemudian redup lagi gitu kan. Jadi apa ya istilahnya, sampai lupa. Lampu yang ada potensionya. Contoh seperti itu. Oke, baik. Sebentar, saya harus capture lagi dong. Oke, untuk pertemuan sebelum saya tutup mungkin bisa diaktifkan kembali kameranya. Kita narsis bareng-bareng lagi. Oke. Nanti begitu udah di close, kita lihat siapa yang ketinggalan. Yang ketiduran di ruangan ya. Karena kadang-kadang ya saya tahu kok kalau mahasiswa kelas online itu mungkin kadang-kadang dia cukup nyalain komputer dengan balasan kamera nggak nyala, terus kemudian ditinggal tidur, nerusin tidur. Saya juga ini tidurnya kurang. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Wes, peace, man, peace. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, tadi ada yang nanya. Maksudnya bintang di coverage model itu apa ya, Pak? Oh, ya tadi soalnya misalkan kita ngomong posisi ya, GPS di Google, bintangnya itu tadi seolah-olah saya berada di GPS itu dideteknya oleh kalau dengan satu sinyal sensor saja atau coverage area GPS dari BTS-nya saja itu pasti dia akan bingung posisinya dia di mana. Tapi kalau di-cover oleh 2 BTS, kita punya rumus untuk, kita tahu bahwa BTS tersebut coverage area-nya sekian dan ini pun juga di-cover, didetek juga oleh BTS yang satunya lagi. Maka tanda bintang itu seolah-olah orang tersebut itu
berada di posisi mana, minimal kita bisa memperkecil ruang posisinya. Seperti yang saya bilang dulu bahwa kalau Google itu dulu berantakan banget. Nyebut Google Map-nya berantakan banget karena saya ada di mana, kata Om Google saya berada di mana gitu ya. Sekarang karena sudah di-cover oleh minimal 3 BTS itu bisa. Jadi itu tadi tanda bintang di coverage model itu ya tadi. Posisinya bisa dilihat seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Sampai ketemu jumpa lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Ya. Amin. Terima kasih juga.